Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham mingguan untuk periode tanggal 15 Januari sampai dengan tanggal 19 Januari 2024. Jadi kali ini saya bahas untuk saham perbankan yang Big Banks buku 4 ya, atau sekarang menyebutnya KBMI ya. Ada beberapa yang bukan KBMI 4 tapi saya ikutkan juga karena dia lumayan bank terbesar juga. Jadi saya mulai dulu dengan yang pertama. Kalau kita perhatikan BBCA ya, yang terakhir dia break all time high yang baru lagi. Jadi seringkali saya itu istilahnya banyak di chat ya, ada orang share ke saya, Pak Sunar, saya itu saham saya nyangkut banyak, nyangkutnya dalam gitu ya. Dan dia itu nggak mau pasang stop loss juga ya seperti itu ya, karena dia itu sayang Pak Sunar kalau di cut loss bagaimana. Nah, kalau Anda tipe orang yang nggak pernah cut loss ya, atau sayang cut loss, atau nggak mau rugi, istilahnya mau menangnya sendiri di saham, maunya cuan, mungkin salah satu saham yang cocok buat Anda itu hanya satu aja ini sejauh ini ya. Saya bilang sejauh ini yaitu BBCA. Karena saham BBCA ini sudah sering saya sebutkan di video saya, di grup juga sama, jadi jangan bosan-bosannya ya. Jadi Bank BBCA ini memang dia adalah luar biasa banget ya. Kita mulai dari dulu ya, pada saat stock split ya tahun 2021 seingat saya. Nah, itu dia pernah naik tinggi banget ya. Break all time high-nya, ekornya panjang ke atas ya, banyak orang yang di sini mungkin ya. Kemudian dia pullback turun ya. Nah, di sini saya sudah sering sebutkan juga di grup dan juga di video. Kalau misalnya Anda itu nyangkut di all time high-nya BBCA, Anda tunggu maksimum 1 sampai 2 tahun lah maksimum banget ya. Itu Anda bisa jual BEP, break even point. Artinya nggak untung atau nggak rugi, mungkin rugi fee-nya. Tapi Anda mungkin bisa dapat dividennya kalau lewat dari pembagian dividennya. Ya. Paling tidak Anda nggak bisa loss banyak banget ya seperti itu ya. Nah, itu cocok bagi Anda. Yang Anda nggak pernah cut loss atau sibuk, nggak pernah mantau saham, atau mau yang tipe-tipe yang nabung tiap bulan, dollar cost averaging. Karena dia ini untuk BBCA sejauh ini ya, nah, dia sangat bagus sekali ya. Tapi saya selalu pakai kata-kata sejauh ini karena saya itu selalu berpendapat ya, nah, kita itu jangan terlalu kaku juga. Apa yang dulunya bagus, sekarang bagus, belum tentu kedepannya bagus. Ya, seperti itu ya. Jadi apa yang dulunya jelek, sekarang jelek, belum tentu kedepannya jelek juga. Ya. Jadi semuanya itu dinamis berkembang, dan BBCA ini yang terakhir dia terbukti breakout all time high lagi. Nah, apakah boleh buy Pak Sunar yang belum punya atau sudah punya boleh tambah lagi atau tidak? Nah, pertanyaannya sekarang tergantung tipe Anda. Apakah Anda berani tipe trading yang scalping atau investor atau swing trader? Nah, kalau saya follow the trend ya, saya sih kalau bilang kalau ini breakout ke atas 9.700, breakout new all time high lagi, maka kita boleh buy lagi, average up lagi. Yang sudah punya, kalau mau belum punya, kalau mau buy high sell higher silakan. Target price-nya masih bisa ke 9.800 dan 10.000. Nah, jangan-jangan nanti dibanting atau turun Pak Sunar, nanti sesat tuh Pak Sunar. Kira-kira nah, kalau sudah beli terus nanti turun gimana tuh ya? Ya kita nggak akan pernah tahu ya, seperti itu ya. Andai kata lah kita flashback ke belakang. Ini 9450 ini resistennya lumayan kuat sih ya. Dia breakout new all time high-nya dari 9.400 hanya 9450 aja kenaikannya. Nah, mungkin Anda berpendapat, wah ini breakout ke atas 9450, saya take profit aja, saya tunggu di bawah. Ternyata Anda ditinggal, ya kan? Anda nggak bisa profit lagi dari 9.500 lanjut ke 9.700 ya. Ya kecuali kalau Anda sudah puas dengan profitnya ya silakan. Untuk BBCA saya masih ada hold. Memang sudah saya jual banyak. Yang terakhir sisanya nggak banyak, hanya sekitar 10% aja BBCA. Uh, karena saya biarin aja lah, mudah-mudahan 10.000 dikasih ya. Saya nggak tahu. Tapi saya nggak tambah lagi. Nanti saya tunggu koreksi ya, seperti itu. Bukan berarti saya nggak berani buy hasil akhir, nggak. Karena saya sudah punya di satu saham ya. Terus terang saja saya sebutkan ASII itu masih banyak. Jadi saya belum agresif untuk nambah lagi di BBCA. Perbankan pun yang terakhir saya alihkan ke bank-bank yang sebelumnya belum naik ya, seperti yang saya mungkin sudah sebutkan sebelumnya, saya tambahkan BTPS ya. Ya, bersyukur saya baik, kemudian nggak lama lagi salah besoknya dia naik ya sampai 4%-an seperti itu BTPS, dan sekarang masih mulai naik. Nanti kita bahas ya di mungkin di video berikutnya ya, video yang lainnya. Nah, di sini kalau Anda nggak berani, tunggu koreksi atau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area yang sudah saya gambarkan, 9450, 9325, atau 9175. Jadi begitu dia turun-turun, jangan langsung buy. Bukan berarti saya bilang turun, nggak ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas, menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy. Nah, di sini kalau dia naik ke atas 9.700, breakout ke all time high-nya,
Dia akan mencoba untuk naik lagi ke 9.800 dan 10.000. Jadi jangan terlalu takut ketinggian atau ketinggalan, enggak ya. Ini masih bisa ke 10.000 ke atas masih bisa. Tetapi saya perlu ingatkan ya, jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Kalau Anda nggak berani ya lebih baik jangan. Nanti ujung-ujungnya Anda nyalahkan Pak Sunar. Oh, Pak Sunar sesat tuh hasil akhir nanti. Ternyata saya beli nanti tiba-tiba turun atau tiba-tiba turun gimana gitu ya. Ya pasang aja trade stop-nya atau stop loss-nya. Yang penting saya nggak mau menyelesaikan orang lain. Kalau saya bilang breakout new all time high lagi atau breakout higher high ya kita boleh tambah lagi atau average up yang sudah punya, yang belum punya kalau mau trading buy high sell higher ya silakan. Karena prinsipnya follow the trend. Secara gampangnya MA20 mengarah ke atas, harganya di atas MA20-nya. Ya seperti itu ya. Nah, sekarang kalau sudah kita buy, harganya turun, memangnya salah analisanya? Ya enggak lah, karena kita kan nggak bisa mengatur harga saham pasar saham. Bukan berarti menyalahkan marketnya, enggak. Saya nggak pernah menyalahkan marketnya. Ya. Yang penting pasang trade stop dan stop loss-nya itu yang paling penting. Cukup. Berikutnya BBRI. Nah, BBRI juga sama. Dia menguji new all time high lagi ya. Akan breakout lagi 5850 dengan targetnya 6.000 dan 6250. Apakah masih bisa naik lagi? Pas bisa. Nah, yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Area buy weakness ini sudah saya kasih. Ini sudah dikasih di sini ya. 5575 nyentuh kemudian rebound masuk ke atas. Nah, di sini kalau yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di 5575, 5450 atau 5275. Paling dekat ya area koreksinya 5750 itu titik breakout sebelumnya. Jadi kalau dia turun di bawah 5750, breakout rebound naik ke atas 5750 kita buy, naik ke atas 5850 kita tambah lagi average up, target price berikutnya 6000 dan 6250 ya. Lebih seperti itu. Untuk BBRI saya nggak punya. Saya sebelumnya punya BBNI dan BMRI sudah saya take profit ya. Semuanya untuk BBNI dan BMRI, tapi saya belum buyback untuk BBNI dan BMRI ya. Karena saya masih punya satu saham yang saya punya besar ya, seperti itu ASI ya, terus terang aja saya sebutkan saya sebutkan nanti ya. Bisnis seperti itu. Ini uptrendnya masih bagus. Jadi kalau dia breakout mau tambah lagi boleh, mau buy high sell high boleh. Kalau takut-takut ya tunggu aja di area buy on weakness di MA20-nya atau di garis-garis yang sudah saya berikan ini. Kalau turun jangan langsung buy. Seperti ini ya. MA20-nya dipotong dari atas ke bawah kan turun kan. Nah, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita bisa buy. Mungkin ada beberapa tuh Pak Sunat katanya tunggu rebound mantul ke atas. Ini mungkin ada yang sudah buy di sini pasti garisnya ya. Menjelang penutupan mungkin dia kena turun lagi. Nah, besoknya turun lagi Pak Sunat ya. Kita pasang stop loss-nya. Kalau dia nggak kena ya ya kita nggak jual dulu. Tapi kalau sudah kena ya kalau ternyata dia lanjut lagi ke atas higher high ya kita lihat uptrendnya bagaimana? MA20-nya mengarah ke atas. Harganya masih di atas MA20. Ya berarti masih bagus kan? Ya berarti kita boleh buy. Ya kalau habis seperti itu. Jadi kalau dia breakout lagi, naik lagi, target price berikutnya 6.000 dan 6250. Ya kurang lebih seperti itu untuk BBRI. Cukup ya. Berikutnya BBNI ini juga masih bagus ya. Mungkin yang takut-takut ketinggalan, mungkin bisa buy BBNI karena ini uptrendnya masih bagus ya. Jadi mau buy sekarang boleh atau tunggu di area buy weakness-nya di MA20-nya 5425 atau 5200 atau paling bawah di 5000 ya. Jadi kalau turun di bawah 5425 jangan langsung buy. Dia testing MA20-nya seperti ini ya. Nah, ini kan dia turun dipotong MA20 dari atas ke bawah. Ketika dia memotong lagi ke atas di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi BBNI sebelumnya saya sudah buy di 5200, kemudian saya sudah take profit ya, saya sudah jual bertahap dan yang terakhir saya sudah jual semuanya, saya belum buyback ya. Mungkin minggu ini saya akan buyback. Nah, tapi kalau mau buyback boleh aja langsung, HK boleh, buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 5750 kita tambah lagi average up, naik ke atas 5800 tambah lagi ya. Jadi bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif juga. Yang penting pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Uptrend-nya masih bagus, apakah masih bisa naik lagi Pak Sultan? Masih bisa. Masih bisa bagger lagi, bukan pengemis ya. Spellannya kalau bahasa Inggrisnya itu BAGGER ya. Mungkin pronunciasi saya agak salah ya. Bagger, jadi dia itu bagger lah ya. 100% paling enggak ya. Naikannya. Jadi kalau dia bisa naik ya masih bisa karena dia uptrend-nya masih bagus. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas. Harganya masih di atas MA20-nya. Oh, jangan-jangan ketinggian tuh Pak Sunar. Ya terserah kalau Anda nggak berani resiko profilnya, nggak berani beli saham yang di ketinggian, ya Anda tunggu aja buy weakness-nya. Kan sudah saya gambarkan. Kalau mau breakout ke atas ya, kalau mau buy lagi ya silakan yang sudah punya. Yang belum punya kalau mau trading scalping, swing, buy hasil lahir ya boleh aja. Kenapa tidak? Uptrend-nya masih bagus. Nah, kalau tiba-tiba dibanting gimana Pak Sunar? Ya pasang aja trade stop-nya atau stop loss-nya. Memangnya kalau uptrend-nya masih bagus, dia breakout all time high, breakout resistennya, dia nggak bisa membentuk resisten lebih tinggi lagi. Begitukah? Gitu. Ya kan enggak. Buktinya aja nih resisten sebelumnya 5425, uptrend-nya masih bagus, MA20-nya mengarah ke atas, harganya di atas MA20-nya, buktinya dia masih bisa breakout. Ya kan? Naik ke 550. Ya kan? Seperti itu ya.
Jadi jangan terlalu takut-takut lah ya. Jadi yang penting ya itu ada trading plan-nya, mau pasang stop loss di mana. Ini kan sudah saya bantu garis-garisnya. Kalau nggak jelas, resolusinya dinaikkan. Ya kalau lebih cukup. Berikutnya untuk BMRI, ini BMRI dia udah breakout lagi, namanya yang baru lagi ya. Kemudian dia pullback koreksi. Ini saya sudah jual untuk BMRI ya, tapi saya belum buyback. Nah di sini kalau yang mau buyback atau lanjut lagi, kalau dia berhasil naik ke atas 6.600 dalam minggu ini, kita boleh buy high sell higher. Kalau mau tambah lagi atau yang belum punya, kalau mau buy silakan, atau tunggu sekalian naik ke atas 6675 swing high-nya di sini ya. Ya belum swing high lah, high yang di sini ya. Untuk kita boleh tambah lagi target price berikutnya 6.800 dan 7.100. Jadi untuk perbankan ini BBCA, BBRI, BBNI, BMRI itu masih bagus uptrendnya. Mau buy lagi boleh, breakout buy high sell higher boleh, kalau nggak berani buy on weakness saja. Ini saya gambarkan 6.200, 5.975. Kalau paling bawah lebih baik jangan dulu ya, karena sudah naik tinggi. Jadi kalau terlalu bawah kita lihat dulu nanti ya wait and see. Kalau turun banyak 5.975 lebih baik tunggu agak lama aja, karena kita lihat kalau masih di bawah 5.975 dia kemungkinan bisa sideways-nya lama ya, karena sudah selesai uptrend-nya. Nah di sini yang mau buy weakness 6.200 boleh, atau kalau nggak dikasih paling dekat ya di 6.400 lah saya gambarkan sini ya. Jadi saya gambarkan area buy weakness yang baru 6.400, yang paling bawah ini saya hapus saja ya. Saya kotak ini ya. Yang saya kotak ini untuk buy weakness. Jadi kalau koreksi jangan langsung buy. Seperti ini ya, koreksi kita tunggu menjelang penutupan atau besok paginya ya, seperti ini ya. Oh ini besoknya Mas Unta menjelang penutupan dia sudah berhasil naik ke atas 1.400 ya kita buy, atau besok paginya kalau dia breakout high-nya lagi, high dari sebelumnya satu atau dua kali ke belakang ya kita boleh tambah lagi, yang punya, yang belum punya kalau mau buy high sell higher ya silakan ya. Ini masih bisa naik lagi. Loh nanti Pak Sultan jangan-jangan dibanting ya. Ya susah ya kalau Anda takut-takutan terus, kan saya tipenya trend following. Jadi kalau dia breakout all time high ya boleh buy lagi, perkara nanti nyangkut masa gara-gara Pak Sunar, ya kan? Ya kan saya trend following. Ya kan afternya masih bagus. Kan saya sudah kasih acuan trailing stop dan stop loss-nya. Ya seperti itu ya. Yang penting ada plan-nya masing-masing, disesuaikan dengan resikonya masing-masing. Kalau nggak berani ya tunggu buy on weakness. Ini kan sudah saya gambarkan garisnya juga. Ya kalau lebih cukup. Berikutnya untuk BNGA, BNGA saya sudah jual karena di portfolio saya terlalu banyak. Saya masih hold yang PNBN aja. Ini masih ada potensial untuk breakout ke atas 1755 ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh. Kalau mau tunggu buy on weakness di area 1705 atau di area 1650 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Kalau mau nyicil boleh sih. Ini masih bagus uptrend ya. Memang naiknya perlahan. Tapi saya perlu ingatkan kalau dia naik-naik perlahan gini, dia bisa aja tiba-tiba dia turun dalam ya. Bisa tiba-tiba dibanting ya juga ekor panjang ke atas seperti ini. Jadi kita harus tahu fluktuasinya dia uh, lumayan tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Yang saya bahas BBCA, BBRI, BBNI, dan BMRI ya. Di BNKI ini fluktuasinya lumayan tinggi. Ya yang penting siap akan resikonya. Ini analisa kalau dari analisa foreign mortgage atau asing, ini asing masih net buy-nya naik ya, masih lumayan besar ya, naik ya seperti itu. Jadi kalau mau buy silakan, buy-nya bertahap aja. Target price-nya 1790 dan 1850 ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya PNBN ini masih sideways, masih di tengah-tengahnya antara 1080 dan 1165. Kalau mau buy langsung boleh, kalau tunggu buy weakness di 1080 sampai 1060 boleh. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy, naik ke atas 1165 kita buy, target price berikutnya 1250, 1345 dan 1425. Itu untuk PNBN ya. Jadi masih bagus, ini masih sideways ya, memang masih lemot. Tapi bagi yang nggak berani buy high sell higher, yang takut ketinggian atau takut ketinggalan, mungkin ini cocok ya PNBN ya. Atau tadi BNGA juga lebih baik BNGA sih daripada PNBN ya. PNBN memang kalau dilihat ini masih lesu, tapi kalau kita lihat asing sih masih buy ini di sini ya. Nggak ada net sell besar-besaran juga. Ya, ya memang lemot ya, mungkin tunggu waktunya ya. Ya kurang lebih sih seperti itu cukup ya, ini untuk perbankan yang KBMI keempat. Ada yang beberapa yang nggak lolos KBMI keempat ya, karena dulu klasifikasinya pakai buku bank umum kelompok usaha atau klasifikasi usaha gitu ya, yang di atas 30 triliun ya. Sekarang pakai KBMI yang keempat itu sampai di atas 70 triliun. Sepertinya BNGA dan PNBN sudah nggak masuk kategori keempat ya. Ini ketiga ya untuk yang KBMI ya. Seingat saya seperti itu. Kalau yang big banks yang empat ini masih masuk ya.
Ya kurang lebih seperti itu cukup ya. Jangan lupa nonton video yang lainnya. Kemudian saya ucapkan doa ya di akhir video. Semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.